Hai Sobat Penilai, kali ini kita akan membahas mengenai tata cara analisis kelayakan bisnis proposal rencana usaha kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara. Analisis kelayakan bisnis proposal rencana usaha KSPO BUMN meliputi proses sebagai berikut. Identifikasi permohonan analisis kelayakan bisnis dilakukan dengan cara memverifikasi kelengkapan data dan kebenaran formal atas data informasi permohonan analisis kelayakan bisnis. Menentukan tujuan analisis kelayakan bisnis proposal rencana usaha KSPO BUMN. 1. Mereview kelayakan bisnis dari segi keuangan. 2. Review usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan mitra dan pemerintah. 3. Mengusulkan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan mitra dan pemerintah. Pengumpulan data awal dan survei lapangan dilaksanakan dengan ketentuan pelaksanaan AKB atas proposal rencana usaha KSPO BUMN dilakukan secara tim. Tujuan survei lapangan adalah untuk membandingkan data awal dengan kondisi objek dan mengumpulkan data atau informasi lain. Hasil survei lapangan dituangkan dalam berita acara survei lapangan. Penilai pemerintah dapat meminta tambahan data dan informasi yang dibutuhkan yang tidak diperoleh pada saat survei lapangan dan dituangkan dalam berita acara tambahan kebutuhan data. Penilai pemerintah dapat tidak melakukan survei lapangan dalam hal 1. Pihak yang menguasai objek tidak kooperatif. 2. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat atau menghalangi. 3. Tidak terjaminnya keamanan atau keselamatan. 4. Terjadi peristiwa force majeure. Dalam hal penilai pemerintah tidak dapat melakukan survei lapangan, maka penilai pemerintah menyatakan penyebab tidak dilakukannya survei lapangan dalam berita acara tidak melakukan survei lapangan. Selanjutnya, proses AKB tidak dilanjutkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon. Analisis proyeksi laba rugi dilakukan dengan cara menganalisis besaran dan asumsi-asumsi terkait pendapatan dan beban, serta menganalisis proyeksi laba rugi selama masa KSPO BUMN. Analisis besaran dan asumsi-asumsi terkait pendapatan dan beban selama masa KSPO BUMN meliputi 3 kondisi berikut. 1. KSPO BUMN yang belum dilaksanakan. 2. Perpanjangan jangka waktu KSPO BUMN. 3. KSPO BUMN yang sudah dilaksanakan namun belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan. Analisis besaran dan asumsi-asumsi terkait pendapatan dan beban untuk KSPO BUMN yang belum dilaksanakan adalah sebagai berikut. 1. Mereview besaran dan asumsi-asumsi terkait pendapatan yang berkaitan dengan pemanfaatan BUMN dan besaran beban yang diusulkan dalam proposal rencana usaha KSPO BUMN. 2. Penilai pemerintah dapat menyesuaikan besaran pendapatan dan beban tersebut termasuk beban penyusutan atau amortisasi atas belanja modal dengan mempertimbangkan data dan atau informasi pembanding serta data atau informasi lainnya. Analisis besaran dan asumsi-asumsi terkait pendapatan dan beban untuk perpanjangan jangka waktu KSPO BUMN dilaksanakan sebagai berikut. 1. Mereview besaran dan asumsi-asumsi terkait pendapatan yang berkaitan dengan pemanfaatan BUMN dan besaran beban yang diusulkan dalam proposal perpanjangan KSPO BUMN. Dan 2. Penilai pemerintah dapat menyesuaikan besaran pendapatan dan besaran beban tersebut berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit sekurang-kurangnya selama 3 tahun terakhir.
Analisis besaran dan asumsi-asumsi terkait pendapatan dan beban untuk KSPO BMN yang sudah dilaksanakan namun belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan dilaksanakan dengan mereview besaran dan asumsi-asumsi terkait pendapatan dan besaran beban berdasarkan data historis yang bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit 3 tahun terakhir atau sejak dimulainya KSPO. Dalam hal laporan keuangan yang telah diaudit belum tersedia, analisis dilakukan berdasarkan hasil review atas data historis yang bersumber dari laporan keuangan yang belum diaudit, yang dibuat oleh mitra dan diketahui oleh pejabat struktural yang ditunjuk oleh pengguna barang selama 3 tahun terakhir atau sejak dimulainya KSP operasional BMN. Analisis proyeksi arus kas dilakukan dengan cara 1. Menganalisis arus kas operasional. 2. Menganalisis arus kas investasi berupa belanja modal dalam bentuk rencana pemeliharaan atau penggantian objek KSPO dengan mereview besaran belanja modal yang diusulkan dalam proposal rencana usaha KSPO BMN. Analisis indikator keuangan untuk proyek KSPO BMN, mitra KSPO, dan atau pemerintah. Analisis indikator keuangan meliputi 1. Analisis indikator keuangan untuk proyek dengan menggunakan analisis net profit margin. 2. Analisis indikator keuangan untuk pemerintah berupa kapitalisasi penerimaan pemerintah dan tingkat pengembalian atas aset. Analisis kontribusi tetap meliputi 1. Penentuan besaran kontribusi tetap yang merupakan hasil perkalian dari besaran persentase kontribusi tetap dengan nilai wajar BMN yang menjadi objek KSPO BMN. 2. Perhitungan besaran persentase kontribusi tetap dilakukan dengan mempertimbangkan nilai investasi pemerintah sebesar nilai wajar BMN yang dijadikan objek, tingkat resiko yang ditanggung mitra, dan atau usulan besaran kontribusi tetap dari pengelola barang atau pengguna barang. 3. Mengusulkan besaran kontribusi tetap selama masa atau sisa masa KSPO BMN. 4. Besaran kontribusi tetap atas BMN berupa tanah diperhitungkan mengalami kenaikan tahunan dengan mempertimbangkan estimasi tingkat inflasi dari kabupaten kota sekurang-kurangnya selama 3 tahun terakhir yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Dalam hal tidak terdapat data inflasi kabupaten kota, penilai pemerintah dapat menggunakan data inflasi provinsi atau nasional. Analisis pembagian keuntungan dilakukan dengan proses sebagai berikut. 1. Menganalisis persentase dan besaran pembagian keuntungan yang diusulkan dalam proposal rencana usaha KSPO BMN. 2. Mengusulkan persentase pembagian keuntungan selama masa KSPO BMN yang dihitung berdasarkan arus kas bersih dari kegiatan operasi dan kegiatan investasi. Selanjutnya disingkat AKB Koki. Dalam hal mitra menggunakan pinjaman dalam menjalankan KSPO BMN, maka beban bunga yang terjadi tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan. Adapun perhitungan pembagian keuntungan dan analisis kelayakan dimaksud hendaknya memperhatikan 1. Kegiatan operasi meliputi kegiatan rutin yang berkaitan dengan pelaksanaan KSPO BMN. 2. Kegiatan investasi merupakan kegiatan belanja modal yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan kapasitas produksi, pemeliharaan, maupun penggantian aset tetap KSPO BMN. Persentase pembagian keuntungan antara pemerintah dengan mitra KSPO dihitung dengan mempertimbangkan nilai investasi pemerintah sebesar nilai wajar BMN yang dijadikan objek KSPO, nilai kontribusi tetap dan atau tingkat risiko yang ditanggung mitra berupa tingkat profitabilitas dan atau manajemen fee. Selanjutnya, persentase pembagian keuntungan dilakukan dengan ketentuan kontribusi tetap untuk pemerintah diperhitungkan terlebih dahulu.
dan diperhitungkan sebagai beban operasi dan AKB kopi didistribusikan mempertimbangkan manajemen fee untuk mitra KSP operasional BUMN. Asumsi manajemen fee bagi mitra KSPO BUMN ditentukan dengan mempertimbangkan antara lain 1. Resiko bisnis dan resiko finansial yang ditanggung mitra. 2. Profitabilitas usaha dari sektor sejenis di pasar. Penilai pemerintah dapat mengusulkan satu atau lebih variabel lain sebagai dasar pembagian keuntungan antara lain 1. Pendapatan. 2. Pendapatan sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax. 3. Laba bersih atau net profit. Analisis tingkat kapitalisasi yang diperoleh pemerintah dihitung dengan membagi penerimaan pemerintah per tahun dengan nilai BUMN objek KSPO. Penerimaan pemerintah antara lain kontribusi tetap, pembagian keuntungan, pajak, dan hasil KSPO BUMN yang akan diterima pemerintah di akhir perjanjian. Dalam melaksanakan analisis proyeksi laba rugi, proyeksi arus kas, indikator keuangan, kontribusi tetap, pembagian keuntungan, penilai pemerintah melakukan analisis dengan beberapa skenario, antara lain 1. Menyusun beberapa alternatif besaran kontribusi tetap yang salah satu alternatif dimaksud mempertimbangkan usulan besaran kontribusi tetap dari pemohon. 2. Menyusun beberapa alternatif besaran pembagian keuntungan bagi mitra KSPO dengan mempertimbangkan besaran manajemen fee. Demikianlah tata cara analisis kelayakan bisnis proposal rencana usaha KSPO BUMN sesuai dengan Kepdirjen nomor 544 KN 2022. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran bab berikutnya. Penilai pemerintah, Go Global, Go Stronger.